Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Zak. Di kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang gak kalah penting buat kita sebagai generasi muda, khususnya mahasiswa, yaitu pendidikan kewarganegaraan. Bukan cuma sekedar pelajaran di kelas, tapi ini soal bagaimana kita warga negara yang peduli, kritis, dan siap berkontribusi untuk Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya. Yuk kita bahas bareng-bareng penerapan, tantangan, dan juga solusi yang bisa kita lakukan supaya pendidikan kewarganegaraan ini benar-benar terasa dan bermanfaat untuk kita semua. Langsung saja kita mulai. Kewarganegaraan di Indonesia saat ini yang dimana diterapkan mulai dari tingkat dasar hingga di perguruan tinggi. Tujuannya adalah untuk membentuk warga negara yang berjiwa Pancasila, taat hukum, aktif dalam kehidupan demokrasi, peduli terhadap bangsa dan negara. Penerapan dilakukan melalui mata pelajaran formal di sekolah dan kegiatan non formal seperti siswa, kegiatan ekstrakurikuler, dan pelatihan bela negara. Beberapa hal positif yang bisa diamati, yang pertama, meningkatnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, tumbuhnya semangat persatuan dalam keberagaman budaya dan agama, pelajar lebih memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, munculnya partisipasi dalam kegiatan sosial dan politik, khususnya dari kalangan muda. Namun, hasilnya masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah terpencil atau dengan akses pendidikan yang rendah. Lalu selanjutnya ada tumbuhnya kesadaran terhadap pentingnya nilai-nilai Pancasila, meningkatnya pemahaman terhadap UUD 1945 dan sistem pemerintahan. Mahasiswa dan pelajar lebih peka terhadap isu-isu sosial dan politik, tertanamnya semangat nasionalisme dan cinta tanah air, munculnya sikap toleransi terhadap perbedaan suku, agama, dan budaya. Pelajar lebih sadar akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Mahasiswa mulai aktif dalam kegiatan organisasi masyarakat. Munculnya kepedulian terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Partisipasi dalam pemilu dan kegiatan demokrasi meningkat. Lalu ada terciptanya karakter pelajar yang disiplin dan beretika. Tumbuhnya semangat bela negara di kalangan generasi muda. Adanya dorongan untuk menyuarakan aspirasi secara konstitusional. Lalu mahasiswa terlibat dalam forum diskusi politik dan sosial. Keterlibatan dalam kegiatan sosial seperti gotong royong dan bakti sosial. Peningkatan wawasan kebangsaan dan sejarah perjuangan Indonesia, meningkatnya perlawanan terhadap radikalisme dan intoleransi. Semakin banyak kampus mengadakan program kebangsaan, pelajar mulai memahami pentingnya supremasi hukum, tumbuhnya kepedulian terhadap pelestarian budaya lokal, dan mahasiswa mulai berpikir kritis terhadap isu publik dan kebijakan pemerintah. Untuk kendala-kendalanya, ada beberapa kendala utama dalam penerapan pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama itu kurangnya minat siswa karena metode pengajaran yang cenderung hafalan dan tidak kontekstual, kualitas guru yang belum merata dalam memahami nilai-nilai kebangsaan secara mendalam, minimnya praktik nyata dalam kehidupan sekolah yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan partisipasi, pengaruh globalisasi dan media sosial yang bisa melemahkan nasionalisme, kurangnya dukungan lingkungan, keluarga, dan masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan. Lalu ada selanjutnya metode pembelajaran yang masih bersifat hafalan dan membosankan, kurangnya pelatihan bagi guru dosen dalam menyampaikan materi PKN secara menarik, rendahnya minat pelajar terhadap isu kebangsaan, akses pendidikan kewarganegaraan belum merata, terutama di daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar. Lemahnya pengawasan terhadap internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan, dominasi gadget dan media sosial menyebabkan
apatisme sosial. Kurangnya contoh nyata dari lingkungan sekitar seperti guru, tokoh masyarakat yang mencerminkan nilai kewarganegaraan. Kurikulum kurang fleksibel terhadap perkembangan zaman dan isu aktual. Masih terbatasnya sarana dan media pembelajaran digital yang menarik, kurangnya ruang bagi pelajar untuk mengimplementasikan nilai-nilai kewarganegaraan, lingkungan keluarga yang tidak mendukung pendidikan karakter, lemahnya penegakan hukum dan keteladanan pejabat publik menyebabkan krisis kepercayaan pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap konsep demokrasi. Terlalu kuatnya arus budaya asing yang menggeser identitas nasional, ketimpangan pendidikan antar wilayah menyebabkan disparitas pemahaman kewarganegaraan. Mahasiswa terlalu fokus pada akademik, mengabaikan pembentukan karakter kebangsaan. Kurangnya integrasi antara pendidikan formal dan non-formal. Minimnya dukungan dari media massa terhadap konten-konten kebangsaan. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi untuk edukasi kewarganegaraan, dan banyak pelajar melihat pendidikan kewarganegaraan hanya sebagai mata pelajaran formal, bukan sebagai nilai hidup. Untuk solusinya, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama, mengembangkan metode pembelajaran aktif seperti diskusi, studi kasus, dan simulasi sidang parlemen. Peningkatan kualitas dan pelatihan guru kewarganegaraan secara berkala, integrasi nilai kewarganegaraan dalam berbagai kegiatan sekolah dan organisasi siswa. Pemanfaatan media digital untuk menyampaikan materi PPKN secara menarik dan relevan, kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembentukan karakter kebangsaan. Nah, dari semua yang bisa saya simpulkan, pendidikan kewarganegaraan merupakan aspek penting dalam membangun generasi bangsa yang cerdas, berkarakter, dan bertanggung jawab. Meskipun hasilnya sudah menunjukkan kemajuan, masih banyak tantangan yang harus diatasi agar nilai-nilai kebangsaan benar-benar melekat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk sarannya, yang pertama, pemerintah perlu memperkuat kurikulum kewarganegaraan agar lebih kontekstual dan aplikatif. Sekolah harus menjadikan nilai-nilai kewarganegaraan sebagai budaya, bukan sekedar mata pelajaran. Pelajar perlu diberi ruang untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan demokrasi sejak dini. Masyarakat dan media harus mendukung penyebaran konten positif yang memperkuat identitas dan karakter bangsa. Jadi segitu saja vlog saya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.